Dan orang yang mengikuti mereka itu dipuji Allah. Allah berfirman, "Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Surah At-Taubah ayat 100, ayat yang sangat populer. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajir dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho akan mereka dan mereka telah ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pertama bahwa Allah telah ridho dengan para sahabat, itu muhajir dan ansor. Yang kedua, Allah juga meridhoi orang yang mengikuti jalan mereka, karena disebutkan dalam ayat itu walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka yaitu sahabat dengan baik, maka Allah pun ridho. Konsekuensinya atau mafhum dari ayat ini, jika Allah ridho kepada mereka, maka berarti agama mereka diridhoi Allah, akhlak mereka diridhoi Allah, dan ilmu mereka diridhoi Allah Ta'ala. Dan jalan yang mereka tempuh juga pasti diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan meridhoi orang yang menyelisihi jalannya. Allah tidak meridhoi orang-orang yang maksiat kepadanya. Allah tidak meridhoi orang-orang yang menyelisihi jalan Rasul. Allah tidak ridho. Tetapi Allah ridho kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada syariatnya. Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti jejak Rasulnya. Maka dipastikan sahabat itu berada dalam kebenaran, berada di jalan yang lurus. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain menjelaskan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman seperti mereka beriman, seperti imannya para sahabat, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Kalian telah mendapatkan petunjuk. Nah, ini dari sisi pertama, bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penjelasan kepada kita dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, qala fa innahu man ya'ish ba'di fa innahu sayara ikhtilafan katsira wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Baginda Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi Nabi SAW mewanti-wanti akan melihat penyimpangan-penyimpangan. Maka Nabi SAW bersabda, maka hendaklah berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha binawajid. Kita diperintahkan untuk menggenggam, untuk menapaki kita harus mengikuti jejak Nabi SAW dan jejak para sahabat khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan. Jadi dalam hadis yang mulia ini dengan secara tegas baginda Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, jejak para sahabat Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan, tatap tariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala makana ali al-yauma wa ashabi. Nabi SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka. Pilih satu. Siapa yang satu itu?
siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabat. Jadi dalam hadis ini juga Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, kalau kita ingin selamat dari penyimpangan, maka ikutilah jejak Nabi SAW dan ikutilah jejak para sahabat Nabi SAW. Jadi dalam hadis-hadis ini menjelaskan kewajiban kita untuk mengikuti jejak mereka. Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, ini perkataan ulama. Beliau mengatakan, alaikum bi athari man salaf wa iyyaka wa ara'ir rijali wa in zahrafaka lakal qaulu. Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, perkataan disebutkan oleh Imam Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Beliau berkata, hendaklah kalian mengikuti asar, artinya jejak salafus saleh, sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Dan berhati-hatilah dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi jejak para sahabat. Walaupun kata-kata mereka memukau, kata-kata mereka itu dipropagandakan. Maka hati-hatilah. Sini menunjukkan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kalimat yang singkat ini, bukan hanya sisi itu yang saya ingin sampaikan. Tapi adalah sisi yang kedua. Yang dimaksud jejak ilmu sahabat adalah bagaimana para sahabat mencari ilmu. Dan bagaimana para sahabat itu menyerap ilmu dari baginda Nabi SAW sehingga mereka manusia yang diberkahi Allah. Catatan yang pertama bahwa para sahabat itu memandang ilmu natural seperti kita butuh makan dan minum. Jadi apa yang menjadikan berkah kehidupan para sahabat? Agama mereka itu mudah. Para sahabat memandang ilmu, din, seperti kita butuh makan dan minum. Bahkan mereka itu melebihi dari kebutuhan makan dan minum. Kalau kita hari ini, ilmu itu tidak dianggap seperti itu. Untuk bagaimana kita mengenal Allah, makrifat kepada Allah, makrifat kepada Nabi, makrifat kepada syariah. Ilmu itu tidak seperti kita dibutuhkan untuk makan dan minum. Bahkan sejumlah umat Islam mungkin belajar Islam ada yang setahun sekali, hanya ketika khutbah Id, tidak pernah ada di masjid. Tahun sekali dengarkan khutbah Idul Adha. Ada yang belajar Islam itu sepekan sekali, tapi bukan taklim sepekan sekalinya, karena ikut Jumatan itu, dengarkan ilmu dari khutbah Jumat. Ada mungkin kita belajar itu tidak punya niat gitu. Walaupun kita ikut talim tapi tidak punya niat. Tidak punya niat gimana ya? Mungkin antum, kita para bapak, para jamaah, terkadang kita belajar wudhu, ya kebetulan saja Ustadz menjelaskan tentang wudhu. Kita belajar sholat juga tidak pernah kita niat pingin tahu sholat itu seperti apa. Tapi kita kebetulan ya, Ustadznya ngejelasin tentang sifat sholat Nabi. Tapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim belajar itu dengan sebuah kebutuhan. Dan belajar itu natural dalam kehidupan mereka. Saya berikan contoh dua dari kaum laki-laki dan dua dari kaum perempuan. Kalau para bapak, para jamaah lihat di dalam kitab Bulughul Maram yang sangat sederhana untuk cari. Para sahabat itu ilmu hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seolah-olah ilmu itu tidak perlu majelis taklim, kan tidak ada majelis taklim ada, tetapi ilmu itu ada dalam kehidupan. Coba para sahabat itu bertanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menjadi problem solving dalam kehidupan. Di hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram, hadis Abu Hurairah, itu hadis tentang air laut. Para sahabat pergi mengarungi lautan dan mereka tidak bawa air tawar, beli sedikit. Dan di saat itu mereka belum tahu kalau air laut itu.
Maka mereka merasa bingung. Kalau dipakai wudhu tidak bisa minum, kalau dipakai minum tidak bisa wudhu. Akhirnya sejumlah di antara sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mereka mengatakan, kunna narkabul bahra walaysa ma'ana ma illa qalil. Kata mereka, kami itu mengarungi lautan dan kami tidak membawa air kecuali sedikit. A natawadau min ma'il bahar, bolehkah aku berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW tidak mengatakan iya, tapi beliau langsung mengatakan wa tauhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Kata Nabi SAW, laut itu suci akhirnya dan halal bangkainya. Jadi selesai masalah. Jadi tidak seperti kita, kan kita harus cari majelis taklim ya. Tapi mereka ilmu dalam kehidupan itu natural dan menjadi satu keindahan. Karena mereka menganggap butuh itu, butuh dalam hidup. Ada yang lebih pribadi. Kalau tadi mungkin kebutuhan umum. Tapi ada yang lebih pribadi. Ali radhiyallahu taala anhu itu merupakan menantunya Nabi SAW dan Nabi SAW adalah mertuanya. Beliau kebetulan syahwat kuat sehingga sering keluar air madi. Dan walaupun orang yang paling dekat dengan Nabi SAW di saat itu belum tahu hukum tentang air madi. Tapi ini kan hal yang berkaitan dengan norma mungkin ya. Kalau bertanya tentang seperti ini, tidak mungkin langsung kepada Nabi SAW. Maka beliau akhirnya menyuruh orang untuk bertanya, yaitu Miknab bin Aswad. Maka disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, bab nawaqidil wudu, dalam bab pembatal wudu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, kuntu rajulan madda'an, fastahyaitu an as'ala Nabi SAW. Fa amartul Mikdada fasa'alahu faqala Nabi sallam igsil dakaraka wa tawaddo. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku ini orang yang banyak keluar madi dan aku tidak bisa ataupun merasa malu kalau aku langsung bertanya kepada Nabi sallam karena kedudukanku sebagai menantu. Maka aku menyuruh Mikdad untuk bertanya tentang air madi. Maka Nabi sallam mengatakan, cuci dakarmu dan berwudu. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu paham di saat itu juga bahwa air madi beda dengan air mandi. Kalau air madi tidak mewajibkan mandi, tapi hanya mewajibkan wudu. Ya. Dan air madi adalah najis. Selesai gitu. Dan ini kehidupan para sahabat. Dan kita tidak seperti ini natural ilmu. Tapi para sahabat itu indah dalam kehidupan. Contoh yang lainnya, dua perempuan. Kalau tadi contoh laki-laki. Gimana kehidupan para sahabi ya? Sama. Ummu Sulaim, seorang wanita, belum tahu kalau keluar mani karena mimpi. Mana gitu. Beliau bertanya kepada Nabi SAW. Sampai dikasih muqaddimah. Innallaha la yastahi minal haq. Hal alal marati min guslin idhiya ihtalamat. Faqala Nabi SAW, na'am idra'atil ma. Ummu Sulaim itu malu bertanya tentang yang seperti ini. Sampai kasih muqaddimah. Wahai baginda Rasulullah katanya. Sungguhnya Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Apakah atas wanita harus mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Kalau keluar air mani. Lalu Ummu Sulaim bertanya lagi, memang keluar mani katanya perempuan. Lalu Nabi SAW mengatakan, pamin aina shibhu. Kalau tidak keluar air mani, mana mungkin katanya ada anak percis ibu. Jadi ini menunjukkan wanita sama-sama keluar air mani. Berarti apa? Punya masalah, bertanya. Dan selesai masalahnya. Oh tahu, kalau mimpi basah, mimpi berjimat tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Al-ma'u minal ma'i, wajib mandi kalau keluar air mani. Selesai. Yang kedua datang lagi wanita.
ini punya problem lebih dari yang tadi, yaitu apa? Keluar darah terus, namanya istihadah. Beristihadah. Ya bingung, apakah tidak sholat selamanya? Beliau datang, didampingi sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ada di situ. Makanya hadisnya hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, Ja'at Fatimatu binti Abi Hubeish ila Nabi sallam. Faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru. Apa ada salata? Fala la. Inna dzalika irkun. Walakin da'i salata ala qadri kunti tahidin. Fa idza aqbalat haidatuki faghsili anki dam wa sholli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba datang katanya Fatimah binti Abi Hubeish curhat kepada Nabi SAW. Tanya, wahai baginda Rasulullah SAW, aku ini wanita yang keluar darah terus. Apakah aku tidak sholat selamanya? Maka Nabi SAW menjawab, itu penyakit irak. Penyakit yang ada di rahim. Kalau sekarang mungkin dikenal dengan kista dan semisalnya. Waktu itu belum ada nama lah. Kemudian kata Nabi SAW, kamu sholat saja. Tapi tinggalkan sholat di hari-hari yang kamu biasa haid. Berarti di sini kalau seorang wanita terkena penyakit istihadah, itu harus melihat jejak dulu. Kalau di tahun-tahun yang lalu dia suka haid di awal bulan 7 hari umpamanya, maka berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berjima, hanya 7 hari itu saja. Sesisa hari yang udah pergi dari waktu haid, maka wajib sholat lagi, wajib berpuasa kalau di bulan puasa, dan boleh suaminya menjima. Selesai juga. Jadi ini ilmu sahabat itu natural. Kemudian sisi lain para sahabat, itu Imam Bukhari menyebutkan jejak ilmu sahabat apa? Bab at-tanawu fitabul ilmi. Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab bergantian mencari ilmu. Pernah enggak kita kampung bergantian? Atau kita dengan tetangga pernah enggak kita bertukar ilmu? Nah, Imam Bukhari menyebutkan jejak ilmu sahabat, bab at-tanawu fitabul ilmi. Bab bergantian dalam mencari ilmu. Itu dikisahkan Umar dengan tetangganya. Memang rumahnya Umar itu tidak sangat dekat dengan Masjid Nabawi yang sekarang. Beliau berada di ujung kota Madinah. Dan beliau bergantian dengan temannya. Kata Umar, anzilu yauman wa yanzilu yauman. Terkadang aku yang turun ke Masjid Nabi SAW kalau tidak sibuk, terkadang beliau yang datang. Maka kata Umar, kalau aku itu datang kepada Nabi SAW, maka aku memberitakan hadis di hari itu kepada saudaraku. Jadi kalau Umar itu ngaji gitu, kalau hari ini, maka pulang ngetuk pintu saudaranya, ketuk-ketuk. Hari ini aku dapat hadis ini. Kalau kita gimana sekarang? Pernah nggak kita ngaji? Assalamualaikum, tadi saya dapat ini. Pernah nggak di antara kaum muslim? Mungkin ada, tapi sangat sedikit. Ya. Kalaupun antum ditanya, Ustadz Abu Qatadah tadi bilang apa? Jawaban antum kan, ya namanya Ustadz ngajak kebaikan, ngelarang kejelekan itu ya. Nggak bisa menceritakan lagi itu apa yang didengar kan. Nah ini kehidupan para sahabat itu indah. Bab at-tanawub. Yang ketiga, contoh jejak hidup sahabat dalam ilmu apa? Yaitu apa? Irsalul wabdi li ajlil ilmi. Pernah nggak kita? Imam Bukhari membuat bab utusan untuk mencari ilmu. Mungkin kalau kita di sini saya tidak tahu nama-nama ustadz terkenal di sini. Tapi yang saya dekat lah, yang Ustadz Abu Nida ada di. Pernah nggak ada rombongan dari apa itu? Dari ke Gunung Kidul itu. Ada 5 orang utusan untuk mencari ilmu. Mungkin hari ini. Nah, gitu.
Tapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, Imam Bukhari membuat bab, ada 2 cerita. Bab utusan pencari ilmu. Malik ibnu Hairith itu bermukim di Nabi SAW 20 hari. 20 hari mencari ilmu. Dan hadis-hadis di sekitar tentang sifat sholat Nabi. Waktu itu ceritakannya. Maka ketika Nabi SAW itu melihat kerinduan di wajah Malik bin Muhairith dan temannya disuruh pulang. Pulang kamu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitum." Kalau bahasa kita, wahai Malik, kamu itu udah belajar di sini sholat. Nanti ajarkan sholat pada kaummu. Kan kita hari ini mungkin kaum muslimin yang hari ini melakukan. Karena kita tidak menganggap ilmu itu sesuatu yang penting dalam hidup. Beda dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala. Bahkan dalam cerita yang kedua, yaitu Wabdu Abil Qais. Ini kabilah yang terhalang oleh kaum Yahudi. Jadi ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ini jauh gitu. Dan mereka tidak bisa datang kepada Nabi SAW kecuali di hari-hari gencatan senjata. Artinya di hari-hari haram untuk berperang. Maka di hari itu mereka datang. Berdatang dengan satu pertanyaan dan dijawab dengan satu jawaban juga. Pulang dari itu Pak. Mereka bertanya, sebutkan kepada kami hal-hal yang bisa kami masuk surga kalau kami melakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, iman kalian kepada Allah, tunaikan sholat, tunaikan zakat, tunaikan puasa, tunaikan haji. Cuma ini iya. Bagaimana kalau kami melaksanakan ini semua? Tuflihu in sodako. Kata Nabi SAW, kalian selamat kalau kalian benar-benar. Cuma bawa itu, tahu gitu ya. Bawa itu dan pulang. Kalau kalian mengamalkan ini semua, maka kalian pulang lagi. Dan ini jejak sahabat ridwanullahi ta'ala alaih. Jadi mereka menganggap ilmu itu lebih penting dari makan. Dan ada dalam. Saya akan nyebutkan 3 aja. Yang kedua, para sahabat itu diberikan kelebihan Allah, yaitu pencatat ilmu. Jadi para sahabat itu pencatat ilmu. Dan para sahabat itu penjaga ilmu. Beda mungkin dengan kita hari ini. Apa yang dimaksud bahwa para sahabat itu mampu meliput dengan hafalan mereka. Ya bahasanya kan kita bahasakannya sekarang udah bahasa IT. Mampu meliput semua apa yang didengar, apa yang dilihat. Sehingga mereka itu menjadi wasilah untuk menjelaskan agama kepada kita. Bayangkan kalau para sahabat seperti kita ngaji hari. Tulisan tidak ada, maaf ya, otak kita lola itu. Loadingnya lama. Tapi kan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mendengar apa yang dari Nabi dan mereka mampu meliput. Coba ya, Malik ibnu Hairith, Wa'il ibnu Hujr. Di antara sahabat yang menceritakan tentang sifat sholat Nabi. Wa'il ibnu Hujrin menceritakan contoh ini. Tasyahud. Beliau teliti sekali kan melihat wajah Rasulullah SAW. Kemudian apa? Tsumma sabari jilahul yumna. Beliau mendirikan kaki yang kanan. Kemudian beliau mengatakan wajalasa fi maq'adihi. Beliau duduk di tempat. Wa wada'a yadahul yumna ala fahdihil yumna. Wa wada'a yadahul yusra ala fahdihil yusra. Wa halaqal binsir wal hins. Wa halaqa halqatan bil wusta wal idham. Wa asyara bi usbu. Coba ya.
banget ya, menceritakan tentang sholat. Menancapkan kaki yang kanan, kemudian duduk tempat duduk, kemudian meletakkan tangan kanan di paha yang kanan, telapak yang kiri, paha yang kiri. Kemudian beliau melipat jari manis dan kelingking dan membuat lingkaran dengan ibu jari dan dengan jari-jari tengah. Kemudian berisyarat. Jadi begini, dipencerongi mungkin kalau bahasa orang Sunda. Tahu nggak dipencerongi? Dilihat, diperhatikan. Ya. Itu menjadi satu ilmu. Dan demikian para sahabat. Kan yang ngaji kita itu hadir, tapi kadang tidak hadir. Karena jasadnya aja yang duduk. Tapi otak kita tidak. Para sahabat. Makanya kita wajib mengikuti jejak mereka. Karena itu beda ilmu. Beda ilmu. Kemudian mereka itu apa? Mereka masih poin kedua ini. Kedua ini kan kemampuan memahami. Kemampuan untuk paham terhadap apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala. Karena mereka itu apa? A'maku ilman wa abaru quluban. Karena para sahabat itu diberikan kemampuan detil. Pemahaman yang dalam memahami. Kita berikan contohnya. Itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Namanya Abdullah bin Umar. Itu paham kepada surah Ibrahim ayat 24. Gambarkan iman seperti pohon kurma. Satu ketika Nabi SAW bertanya, di sini sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang tahu ada pohon yang tidak jatuh daunnya dan itu perumpamaan orang mukmin? Maka kata Abdullah bin Umar, aku telah menerka dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma. Tapi berhubung di situ ada yang lebih tua dariku, yaitu ada Abu Bakar dan ada bapakku adalah Umar, maka aku diam aja katanya. Lalu beliau menyampaikan kepada Nabi SAW dan menyampaikan kepada bapaknya Umar, aku telah menerka itu tapi aku malu. Maka itu makna dari ayat alam taro kaifa daraballahu masalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha sama. Ibrahim ayat 20. Jadi tingkat pemahaman yang dalam sampai dewasa itu diberikan kefakihan. Contoh yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Fakih. Fakihnya apa? Saya jelaskan. Nabi SAW masuk toilet. Tiba-tiba di pintu toilet itu telah disediakan air oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi SAW bertanya, apa katanya yang nyiapin? Maka kata para sahabat, itu anak kecil Abdullah bin Abbas. Maka Nabi SAW langsung mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah berikan kepakihan kepada anak ini. Ya Allah berikan kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Kenapa Nabi SAW mengapresiasi Abdullah bin Abbas? Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau orang pergi ke memang harus membawa alat untuk ke toilet. Apa? Supaya bisa menjaga auratnya, bisa menjaga najisnya. Kan itu. Kalau sekarang orang ke toilet kemudian cari lagi air, maka mungkin akan kemana-mana. Maka di situlah kita memberikan apresiasi pakaian. Anak kecil udah berpikir. Kita sekarang tahu ya. Nah inilah jejak sahabat. Karena kemampuan memahami para sahabat itu adalah melebihi. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim bukan sekedar mereka diberikan kemampuan untuk hafal, bukan sekedar mereka diberikan kemampuan memahami,
tapi jejak para ilmu sahabat itu ada dalam kehidupan mereka menjadi amal. Beda dengan kita hari ini. Orang mencari ilmu hanya untuk dapat ijazah. Belajar agama ingin jadi profesor, doktor, tapi hanya untuk ijazah. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, jejak ilmu mereka ada dalam amal mereka. Jejak ilmu mereka ada dalam kepribadian mereka, ada dalam kehidupan mereka, ada dalam tingkah laku mereka. Makanya para sahabat mengatakan, kami membaca Al-Quran 10 ayat 10 ayat. Dan kami tidak melewati dari 10 ayat sehingga kami memahami maknanya dan kami mengamalkan isi. Para sahabat mengatakan semampu mungkin kalau ada syariat dalam Islam kami melakukannya walaupun sekali. Artinya kalau yang mustahabat para sahabat itu minimalnya melakukan sekali. Walaupun tidak semuanya bisa diistimrorkan. Tidak semuanya bisa dikontinu. Dan ucapan salaf mengatakan, kalau kita kan tanya, Ustadz hukumnya wajib atau mustahab? Yang kita ditunggu, ucapan Ustadz mustahab gitu. Kalau mustahab berarti enggak kita melakukan. Kan gitu kalau kita. Tapi kalau para sahabat Nabi SAW itu beda. Ya, mereka mengatakan kami melakukannya karena memang sunnah. Jadi ketika mereka itu tahu bahwa itu diperintahkan dalam syariat, mau wajib ataupun mustahab, maka mereka apa? Melakukannya. Dan itu jejak ilmu sahabat ridwanullahi ta'ala. Bahkan ada ucapan salaf dari para sahabat, mereka mengatakan kalau bisa saya itu tidak menggerakkan kepala kecuali ada dalil agama. Ini melaksanakan ibadah itu harus betul-betul ada dalilnya. Ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat ridwanullahi taala alaihim memang satu generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani Rasul. Generasi yang mereka itu untuk menyampaikan agama kepada kita. Makanya yang mencela sahabat berarti itu adalah mencela Islam. Makanya orang yang mencacati sahabat berarti kita tidak bisa belajar agama lewat mimpi. Agama ini lewat para sahabat, para tabi'in, para ulama sampai kita. Bukan lewat mimpi. Makanya yang mencacati sahabat berarti yang mencacati sahabat berarti menghancurkan. Karena mereka adalah perantara antara kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita mencintai sahabat dan mengikuti sahabat dalam mencari ilmu. Kita juga diberikan oleh Allah taufik kecintaan terhadap ilmu. Karena kalau mau bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.